Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, perkenankan saya Sulastri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuasin tahun 2023 akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Nakti Dewita dan pengajar praktek Ibu Fitria Kusumaningsih. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dan berikut ini adalah aksi nyata yang telah saya lakukan di SDN 19 Muara Padang pada tanggal 21 Juli 2023. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Sulastri SD selaku narasumber untuk kegiatan diseminasi hari ini, dan kepada Bapak Ibu Guru SDN 19 Muara Padang yang saya hormati. Syukur alhamdulillah
pembelajaran di calon guru penggerak. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, budaya positif. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru semuanya? Budaya positif. Menurut Ibu apa budaya positif? Budaya positif itu menurut saya sebagai pendidik yaitu budaya yang sangat bagus untuk diterapkan dan kita lakukan kepada anak didik kita. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Ibu yang lain
punya kemauan dari dalam diri sendiri. Orang dewasa nggak bisa maksa. Next. Ya, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi pemahaman salah tentang makna kontrol. Ya, ilusi guru motor murid ini, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya karena kemauan dia sendiri, bukan kita. Karena kita kontrol. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita orang dewasa maupun anak-anak, kita berperilaku semuanya punya tujuan Bapak Ibu. Baik perilaku yang positif maupun yang negatif itu semuanya ada tujuannya. Nanti kita berdalam di materi selanjutnya tentang kebutuhan manusia. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Kita beli hadiah, kita lucu. Nanti kalau kamu misalnya sama anak kita ya, kalau kamu belajar dengan tekun, nanti kalau naik kelas dapat ranking, ibu belikan ini sama anak kita misalnya di rumah, sama anak-anak di sekolah. Kalau kamu rajin belajar, tidak terlambat lagi, nanti ibu kasih hadiah ini. Itu juga cuma ilusi, bisa bertahan hanya untuk beberapa waktu, ya, hanya untuk beberapa waktu. Ketika murid menyadari ada yang kemungkinan untuk menolak atau malah ketergantungan, dia berbuat itu karena mendapat imbalan dari. Kalau dia sadar, dia akan menolak. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang satu kalah ketergantungan sama reward tadi. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak benar. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik murid, padahal kita tujuannya supaya murid itu berubah Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita mengkritik murid itu, murid merasa gagal Bapak Ibu. Ya, merasa tidak berguna, merasa gagal gitu ya. Jadi tidak benar menguatkan karakter. Ya, malah sebaliknya bisa membuat mereka menjadi down. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid menuruti apa yang kita mau, itu juga ilusi. Kita memaksa anak-anak kita sesuai dengan keinginan yang kita mau, itu juga ilusi. Next. Oke, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ke teori atau teori pilihan. Nah, di sini ada perubahan Bapak Ibu yang tadinya dari stimulus respon ya ke teori kontrol dari Dr. William Glasser. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau ini stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol itu kita tidak bisa ya merubah orang itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kalau respon kita akan respon tadi, kita bisa merubah pandangan orang itu sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau pada stimulus respon, di teori kontrol ini semua perilaku mempunyai tujuan Bapak Ibu, baik perilaku buruk maupun perilaku yang terpuji, semua ada tujuannya. Jadi semua kita ini semuanya mempunyai tujuan. Berperilaku buruk atau terpuji ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, benar nggak Bapak Ibu? Seperti yang tadi, genggaman tadi, orang lain bisa mengontrol saya, benar nggak? Ya. Iya, benar, nggak benar, nggak betul ya. Ya, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Respon. Tapi pada teori kontrol, kalau kita butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru daripada kita
menciptakan pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu modelnya berpikir menang, ada yang kalah Bapak Ibu. Meskipun dia gagal, dia berbuat salah, nanti kita luruskan di situ, nanti anak itu menjadi menang. Bila kita ingin membuat kemajuan, tentu tidak sekaligus Bapak Ibu ya, tidak sekaligus, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Ubahlah sikap atau perilaku kita, namun bila ingin menciptakan memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara aturan kita ubah cara kita melihat dunia. Bagaimana kita berpikir mengenai paradigma, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek realitas. Kontrol perilaku seorang hanya dapat dilakukan dirinya sendiri, dan sudah kita bahas. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam diri kita. Jadi kita berperilaku itu atas semangat intrinsik dari dalam diri kita, Bapak Ibu, bukan karena dikontrol orang lain. Next. Ini ada konsep mengenai disiplin dari teori kontrol atau teori pilihan dari 2012. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Betul sekali, tadi sudah dibahas. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita disiplin diri karena kita menghargai diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, kita termasuk yang mana ini Bapak Ibu? Kita berperilaku, misalnya kita datang pagi, kita ikut membersihkan lingkungan sekolah. Kalau anak-anak ya, untuk menghindari hukuman, misalnya itu motivasi dari internal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu intrinsik ya, dan bukan kemauan diri sendiri. Misalnya, kamu nanti mana ya? Kamu nanti kalau mendapatkan nilai 100, ibu belikan baju, misalnya. Anak termotivasi, tapi karena ada itu tadi, bukan dari dalam diri sendiri. Ketika nggak ada motivasi dari luar, belum tentu dia akan melakukannya, belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi motivasi untuk menghargai diri sendiri timbul dari dalam diri sendiri, ya, secara intrinsik. Nilai-nilainya itu ada nilai bagian universal, ya. Kalau kita ini awal pembelajaran, kalau kelas 6 kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Ini ada 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang mana Bapak Ibu? Yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini yang mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer menurut Bapak Ibu? Coba. Yang mana selama ini yang telah dijalankan? Kalau menurut saya selama ini ya, dari perjalanan saya itu, yang saya terapkan itu yang dari nomor 3, masih menjadi teman. Teman, oke. Coba dari bapaknya, Pak. Menurut Bapak selama ini yang mana yang telah Bapak terapkan? Menurut Bapak ya, sudah saya. Anak-anak, jadi saya
Ya, masih sebagai manajer. Apa? sebagai pemantau. Pemantau. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, secara tidak langsung kita sebetulnya sudah mempraktekkan semua ini Bapak Ibu ya. Kalau saya terus terang sebagai penguntung iya pernah saya lakukan. Sebagai pembuat rasa bersalah juga iya pernah saya lakukan. Sebagai teman, menurut saya waktu itu sebelum mengikuti pendidikan guru bagus posisi ini menurut saya waktu itu. Posisi terbaik kita itu sebagai manajer. Nanti kita bahas secara mendalam di materi selanjutnya. Di situ ada segitiga restitusi. Bapak Ibu guru pernah mendengar segitiga restitusi? Iya, saya juga mengenal segitiga restitusi itu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita akan belajar nanti mengenai segitiga restitusi. Ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Tes kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ada juga kesenangan dan kebebasan. Disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya? Disiplin. Mau Pak? Ya, kalau menurut saya disiplin ada singkatannya, artinya bahwa kita saat ada aturan-aturan yang berlaku. Kalau guru disiplin muridnya harus muridnya ikuti tertib yang dibuat oleh gurunya. Itu saja menurut saya. Terima kasih Sobat Kepala Sekolah. Iya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin sebenarnya. Kalau kita selama ini mengartikannya disiplin itu mematuhi aturan gitu ya. Selama ini yang kita pahami. Sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin Bapak Ibu. Makna asal dari kata disiplin bermakna konotasi kiasan Bapak Ibu ya. Dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, hanya
memasukin prinsip dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Ya. Dalam berbadan ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, ini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Geiser dalam teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut John Russell tahun 1998. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, ya kita sebagai guru tentu menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak kita, ya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada murid. Muaranya adalah menuju profil pelajar Pancasila, ya, yang itu di kurikulum Merdeka kita sudah kita pelajari pada anak, ya. Jadi muaranya ke profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada 6 dimensi. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Oke, Bapak Ibu guru, supaya tidak ngantuk kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Siap? Siap. Boleh. Ya, seperti itu kasih kawan-kawannya. Siap Bu ya, Bapak Ibu? Siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu. Mau lagi? Lagi bukan katanya. Oke, dan lagi biar panas saya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, semuanya masuk. Ada 19 Ramadan? Oke. Luar biasa. Oke, nice. Lanjut lagi ya. Set disiplin positif dan motivasi. 3 motivasi perilaku menurut Geiser itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi ada 3 motivasi Bapak Ibu ya. Misalnya anak-anak kita ya melakukan sesuatu, misalnya datang tepat waktu, tidak telat, memakai seragam lengkap. Biasanya itu mereka ada yang motivasi dari luar eksternal untuk menghindari tidak kenyamanan, untuk menghindari hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Betul. Iya. Untuk menghindari hukuman. Yang keluar begitu
ya, melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, itu motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selama ini saya gini Bapak Ibu, siapa yang bisa mengerjakan soal matematika nomor 2 paling cepat itu kasih pena. Itu selama ini ternyata itu tidak bagus Bapak Ibu, teman-teman ya. Itu motivasi dari luar. Ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan, belum tentu mereka akan melakukannya dengan secepat itu, dengan sebagus seperti yang diharapkan Bapak Ibu semuanya. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang paling bagus. Ini yang kalau yang nomor 3 itu yang intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu. Intrinsik. Ya, yang ketiga intrinsik dari dalam. Jadi mereka berbuat begitu untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ya, dia berbuat begitu untuk menghargai dirinya sendiri. Bukan dengan kita, Bapak Ibu ya, kita menjalankan tugas kewajiban kita bukan karena ingin mendapat pujian dari rekan guru lain, dari kepala sekolah, tapi karena ini sudah tanggung jawab kita. Jadi dari dalam diri kita, karena kita menghargai diri kita. Jadi karena bukan karena orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu yang bersifat positif, manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Dengan menaikkan nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Kemudian nilai kebajikan pelajar. Murid kita tadi ada 5 sudah ya. Itu yang bermuara pada ya, oke, Bapak Ibu, sekarang cari motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya Bapak Ibu guru halnya di kelas, ya Bapak Ibu guru menerapkan ini, ya. Kemungkinan anak akan menuruti Bapak Ibu karena menghindari ketidaknyamanan tadi. Ya, kita murid, ya, murid itu kita suruh untuk disiplin waktu, menjalankan tugas atau apapun dia melakukannya, tapi hanya untuk menghindari hukuman. Itu motivasi eksternal yang juga untuk mendapatkan imbalan orang lain. Ini biasanya anak-anak ya, kalau orang dewasa kayaknya enggak lah ya. Kita itu termasuk motivasi eksternal. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Dia berpikir, saya melakukan kerja bakti bersih-bersih, itu apa yang akan saya dapatkan? Mungkin dia ingin mendapat pujian, ya, dari gurunya atau sebagainya. Yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti yang apa yang saya lakukan. Itu motivasi internal. Oke, next. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewanto, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Merdeka, kita biasa mendengar kata merdeka Bapak Ibu ya. Merdeka kita tidak diperintah lagi. Merdeka padahal ya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, kita juga ya cakap dalam memerintah diri sendiri. Timbul motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Itulah yang diartikan merdeka, bukan merdeka sebenarnya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, itu. Kalau Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak karena anak-anak ini melakukan sesuatu, sama artinya Bapak Ibu guru ini telah
tepat sama sekali. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ada juga penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Karena penghargaan tadi sudah dibahas ya, dia mau melakukan sesuatu, jadi menurun. Ketika nggak ada penghargaan, dia akan menurun kualitasnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, dia mau melakukan sesuatu kebaikan atau melakukan suatu hal-hal positif karena penghargaan, jadi motivasi intrinsik itu berkurang ya Pak. Next. Bentuk program kebajikan apresiatif. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anak-anak kita. Jadi kalau nggak boleh memberikan penghargaan berupa reward, hadiah dan sebagainya, bagaimana anak yang berprestasi, anak yang menjalankan semua tugas kewajiban karena dari dorongan dari dalam, bagaimana kita mengapresiasinya? Kita apresiasi dengan memberikan pengakuan secara khusus kepada. Ya, misalnya pengakuan pujian lah, film bahasa kita, pujian secara khusus ya. Beri pengakuan secara pribadi. Bagus sekali, bagus. Kamu hari ini membantu kawanmu. Ya, anak pertama, anak baru yang masuk sekolah, kamu bantu hari ini bagus sekali. Misalnya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, fokus pada prosesnya. Contoh, ya, kemarin saya perhatikan, kamu membantu kawanmu yang membutuhkan bantuan, membantu kawanmu yang jatuh dari sepeda, itu contoh. Ya, nilai kebajikannya adalah rasa empati,
Tabel C Bapak Ibu yang berpada kesepakatan kelas. Mana Bapak Ibu? Yang mana? Apa tiganya? Untuk yang kesepakatan kelas belakang itu, yang kesepakatan kelas kalau menurut saya kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi nggak hanya muridnya aja yang disuruh-suruh, gurunya juga harus menyepakatinya. Iya. Terima kasih. Kalau menurut Bapak yang mana? Kalau menurut saya memang yang A karena ada hubungan keterbaliknya dikatakan pada satu hal saja. Oke, terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain gimana, sepakat atau punya pendapat lain? Kalau menurut Bapak Ibu, kami murid yang semangat dalam belajar, apa bukan kesepakatan? Kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, apa bukan kesepakatan? Iya. Jadi semuanya termasuk kesepakatan. Oke lah. Nah nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, nanti pada tabel Y dan C itu akan, kalau pada tabel C itu ada terdengar seperti, ya, terlihat seperti, berperilaku seperti, ada coba next. Nah, ini pada tabel Y, kalau kesepakatan kelas tadi sudah dijalankan, terdengar seperti satu orang berbicara, ibu saya bantu. Beneran kan? Ya? Kita bisa selesaikan ini bersama. Boleh saya pinjam dan sebagainya. Ya terlihat, ya, berempati pada temannya, membantu. Itu nggak berempati itu terlihat ya, karena dia membantu, mendengarkan, berperilaku. Oke, Bapak Ibu lanjut, masih semangat? SDN 19 Marapadang. Memang oke. Luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masih semangat. Dan memang kebutuhan dasar manusia yang pertama itu untuk bertahan hidup. Ini terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi misalnya anak-anak kita itu melakukan sesuatu, itu pasti ada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Misalnya anak-anak ketika kelas 1 ya misalnya, ketika mereka sarapan, awalnya sarapan berebut sama anak ini. Kenapa? Ini kita tanya apa kebutuhan yang mendasari dia berbuat begitu, mungkin karena di rumah dia berbuat sarapan berarti masuk ke kebutuhan dasar hidup. Mungkin karena dia mengganggu kawannya, karena senang melihat kawannya ini menangis atau gimana, berarti kebutuhan dasar kesenangannya yang perlu dipenuhi. Mungkin supaya mendapat kasih sayang dari gurunya, supaya diperhatikan oleh gurunya, berarti kebutuhan kasih sayang yang belum terpenuhi. Ya, jadi kalau kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan bagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok psikologis. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan itu dianggap menjadi penting, berprestasi dan diakui serta diingat. Ya, mereka butuh pengakuan, penguasaan, kebebasan. Misalnya saya bosan belajar di kelas terus, itu termasuk mereka memberikan kebebasan. Ya, kita ajak anak-anak keluar. Yang kesenangan tadi, mereka bermain keluar, antusiasme dan bertahan-tahan. Oke, next. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini tahun ajaran baru. Bapak Ibu guru semuanya sudah bikin keyakinan kelas apa belum? Sudah. Yang lain? Belum. Ya, setelah ini silakan Bapak Ibu guru buat keyakinan kelas nanti ya. Kenapa keyakinan kelas nih? Kelas 6 kemarin sudah buat keyakinan kelas. Jadi anak-anak menuliskan di situ keyakinan apa yang
dan melaksanakannya. Kenapa, Mas? Ya, ya. Keyakinan, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan? Ya, kalau peraturan itu zaman dulu, kalau peraturan itu gurunya yang buat, Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kita bersama guru murid semua ada membuat keyakinan kelas ini, ya, sehingga setelah sepakat ditandatangani di kelas 6 kemarin sudah bikin keyakinan kelas, ditandatangani. Setelah ditandatangani berarti mereka kan sepakat untuk menjalankan keyakinan, ya. Dibuat dalam pernyataan positif, nggak ada kata tidak boleh, nggak ada, ya. Kalau yang buat menjalankan tugas dengan tanggung jawab, ya, tidak boleh mengajarkan itu kan negatif anak-anak Bapak Ibu ya, tidak boleh itu negatif, dilarang itu negatif konotasinya. Jadi kita buat yang positif, menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, tidak boleh mengejek lawannya. Kita kan anak belum bisa merumuskan, kita rumuskan bareng-bareng menjadi saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Sedikit saja agar mudah ingat ya, Bapak Ibu banyak-banyak Bapak Ibu, sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi setiap kelas itu berbeda kondisinya, mereka bisa tidak sama keyakinan kelas mereka ya, Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuka keyakinan ya. Jadi semua anak dilibatkan sehingga mereka nanti tahu konsekuensinya bila melanggar. Next. Ya. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini bagian yang penting yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, Bapak Ibu ya. Ini saya pelajari di pendidikan guru pembela ini. Segitiga restitusi, Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Oke. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validasi. Yang keempat, menayangkan keyakinan, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Jika anak pelanggar ditanya keyakinan kelas, mana yang kamu melanggar? Next, ketika bahas dalam. Next. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut proses. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Setelah kita selesaikan masalah, misalnya anak-anak ini bermasalah, kita selesaikan, endingnya nanti anak ini akan berbaikan lagi, ya, baik dengan guru ataupun anak dengan anak. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita selesaikan, kalau ada masalah kita lihat, kita tanya apa yang mendasari mereka berbuat seperti ini. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi juga melibatkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita stabilkan. Kalau anak bermasalah itu kan biasanya Pak Nunung, kita stabilkan emosinya, kita stabilkan dulu. Kamu berhak mendapatkan semua ini. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah, kita validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan masalah dengan segitiga dan seterusnya, membantu murid mengenali bahan dasar yang ini dipenuhi. Ya, kita cari dasarnya. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, pada dasarnya itu apa yang mendasari mereka melakukan semua itu? Ya, misalnya dasar tadi ada 5 ya. Nggak usah dibahas lagi. Ini langsung. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita cari bahan dasarnya apa. Mereka melakukan semua ini. Yang kedua, padahal kamu bisa loh melakukan hal buruk daripada ini, tapi kamu tidak melakukan kan, misalnya. Kemudian kamu patut bangga karena ini sesuatu yang penting buat kamu. Next. Ya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata pada tahapan meyakinkan ini, ya, apa keyakinan kelas, ya, yang telah kamu langgar. Kamu, misalnya ya, di kelas kita, di sekolah kita itu banyak yang sering kejadian ya, anak hilang sepatu sebelah atau sebagainya itu ya, kita tanya. Ya, kalau sudah anak itu tahu, anak ini kita tanya, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat, yang telah kita sepakati? Tanya lagi, menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar dari ini? Ya. Ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal? Kalau menurut kamu, seharusnya kamu harus berbuat apa? Kamu misalkan melakukan semua itu, kalau anak setelah menjawab, ya, kamu ingin menjadi anak seperti apa gitu misalnya. Saya ingin menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi mereka memecahkan masalahnya sendiri, Bapak Ibu ya, di tahap restitusi ini. Mereka menemukan jalan sendiri memecahkan masalahnya sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Baiklah, saya ingin bertanya, kalau kita melakukan atau mewujudkan segitiga restitusi ya, dalam segitiga restitusi itu kita bertanya kepada anak didik kita itu, gimana kalau anak didik kita itu diam aja, nggak mau ngomong, nggak mau jawab kalau kita tanya, gimana solusinya, Bu? Oke, terima kasih Bu Bella. Bu Bella, bagaimana solusinya? Kita sudah menerapkan tahapan-tahapan dari restitusi. Setelah kita tanya, anak tersebut tidak mau menjawab. Kita tadi memposisikan diri sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Kita turunkan posisi kita sebagai pemantau. Kita hanya boleh bergerak antara manajer dan pemantau, ya. Jadi kalau teman itu biasanya untuk TK, ya. TK kelas 1 itu sudah diajarkan ke pemantau, naik lagi level ke manajer. Jadi kita turunkan posisi kita sebagai manajer, kita tanya dengan cara tahapan segitiga restitusi, anak tidak mau menjawab. Jadi kita posisikan turunkan level kita ke manajer. Ya. Oke, next. Sepatu lawan dengan segitiga restitusi, next. Ini sebetulnya sudah saya buat video, Bapak Ibu. Nanti di akhir aja ya. Next. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalaninya sebagai among, posisi kita sebagai manajer. Boleh memposisikan
saling tolong-menolong antar sesama boleh minggunya. Ini saya pakai bahasa mana ya? Lupa. Kita ini anak ya punya sisi ya, saling tolong menolong boleh. Satu, saling tolong menolong boleh punya sini. Terus tidak kontak, tidak mengejek teman. Kalau tidak mengejek, tidak boleh mengejek teman itu maksudnya saling tidak boleh keluar. Ini maksudnya disiplin ya? Iya. Kalau menolong sudah ada. Kalau menolong, saling tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan itu gimana? Kita rumuskan buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Dimasukkan nggak jujur? Jujur misalnya jujur apa? Jujur. Jujur apa lagi? Iya. Jadi masuk ya jujur ya? Disiplin itu apa saja? Banyak anak-anak ya. Disiplin dalam berpakaian. Ketika datang juga sesuai tepat waktu. Disiplin ya. Kesepakatan kelas yang kita telah rumuskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriadi SPD, Kepala Sekolah SDN Negeri 19 Muara Padang. Dengan ini merasa sangat bangga atas keikutsertaannya guru saya Bu Sulastri SPD dengan mengikuti program guru penggerak, dan di dalam melaksanakan pembelajaran guru penggerak sangat menunjang sekali dalam proses belajar mengajar di SDN 19 Muara Padang. Untuk itu kepada rekan-rekan guru agar bisa mengikuti jejak Ibu Sulastri SPD demi untuk kemajuan dan kesuksesan di dalam mendidik anak bangsa di SDN 19 Muara Padang. Dan lebih dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulastri SPD yang telah ikut guru penggerak. Sekali lagi mudah-mudahan sekolah kita terus maju dan bersemangat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwasila Adelia. Hari ini kami telah membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang karena kami dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas untuk disepakati dan dijalankan bersama.
Terima kasih Bu Sulastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Oktaviani. Hari ini kami telah membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang karena kami dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas untuk disepakati dan dijalani kan bersama. Terima kasih Bu Sulastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.